Keajaiban doa karya Dian Haryani. Malam masih menyisakan gelap, sunyi dan senyap. Hanya suara detak jarum jam mengiringi kegelisahan. Tergolek lemah di sisiku Rama si bungsu. Napasnya makin memburu, batuknya terasa berat, sesak, disertai panas yang cukup tinggi. Entah mengapa setiap siang tiba gejala itu seakan berkurang. Salahnya aku menganggap hal itu adalah hal biasa. Namun entah mengapa saat malam tiba, gejala itu kembali menyerang. Bahkan ini sudah hari yang keempat. Kantuk mulai menyerang. Ingin rasanya aku segera terlelap. Namun, saat hendak memejamkan mata, tiba-tiba Rama terbangun karena batuk. Kupeluk erat tubuh mungil itu yang lemas tanpa daya. Kusuapkan air putih sesendok demi sesendok, berharap batuk dan sesak di dadanya segera mereda. Alhamdulillah, dia kembali lelap dalam pelukku. Namun kurang dari 1 jam, batuk itu terulang lagi dan lagi hingga menjelang pagi hari. Bahkan hidung dan tenggorokannya seperti ada sesuatu sehingga kesulitan untuk bernapas. Aku pun mulai panik. Apalagi dokter terdekat tidak bisa dihubungi. Pukul 6 pagi. Bergegas kugendong si Rama berjalan kaki menuju bidan terdekat. Sementara Raja sang kakak kutinggalkan di rumah sendirian karena masih dalam lelah. Aku sungguh kecewa karena bidan tidak memberikan tindakan apa-apa dengan alasan kondisi putraku demam tinggi dan sudah tampak lemas. Ke puskesmas saja ya Bu, di sana ada dokter spesialis anak, ucap beliau dengan nada cemas. Aku bergegas pulang. Di rumah, Raja sang kakak ternyata sudah terbangun. Kusiapkan sarapan, lalu menyuapinya dan kembali menggendong si bungsu sambil menggandeng kakaknya keluar rumah menunggu angkutan umum untuk membawaku ke puskesmas. Sudah hampir 30 menit, tak satu pun angkutan yang melintas. Sementara hati ini semakin merasakan was-was. Beruntung tetangga yang baik hati berkenan mengantarku ke puskesmas dengan naiki motor. Setibanya di puskesmas, tak seperti yang kubayangkan. Harapan untuk segera mengetahui persis apa yang sedang dialami anakku hingga sulit bernapas, tak mendapatkan respon. Meskipun aku sudah meminta pada petugas, tetap saja tidak digubris. Ambil nomor, antri dulu ya Bu. Petugas tetap menyuruhku mengantri seperti pasien lainnya dan tetap harus sesuai dengan prosedur. Aku hanya bisa pasrah dan sabar menunggu panggilan. Cuaca yang begitu panas membuatku bertambah panik saja. Sambil menatap lekat wajah Rama yang hanya terpejam itu, aku memperhatikan Raja yang berlarian di ruang tunggu. Bocah 3 tahun itu mulai merasakan jenuh. Bu, kapan pulang? Sabar ya sayang, biar adik diperiksa sama dokter dulu. Nanti kita pulang ya nak ya. Setelah bersabar mengantri hampir 3 jam, ternyata sia-sia. Lagi-lagi dokter tak mampu berbuat apa-apa selain menyarankan ambil sampel darah di laboratorium. Namun aku benar-benar kecewa untuk kesekian kalinya. Petugas laboratorium pun tak berani bertindak karena alasan yang sama.
demam tinggi, dan kondisi tubuh putraku lemas bagai tanpa tulang. Sepasang mata mungil itu pun tak terbuka sedikit pun. Ibu secepatnya ke rumah sakit ya. Kayaknya ini gejala paru-paru, Bu. Kalau tidak segera ditangani, takutnya dia kehilangan oksigen. Begitu entengnya dia berbicara. Allah, kehabisan oksigen, anakku akan mati. Mengapa tidak dari tadi anakku diperiksa, Dok? Mengapa harus tetap mengantri sedang keadaannya darurat seperti ini? Tangisku pecah. Aku beralih keluar ruangan laboratorium dengan perasaan tak menentu, antara marah, kecewa, dan panik. Tubuhku pun gemetar hebat. Air mata mulai luruh, tak sanggup membayangkan apapun. Aku terus berlari sambil mendekap erat tubuh Rama yang tak bergerak. Menggandeng Raja, pergi mencari angkutan umum menuju rumah sakit sambil terus berlinangan air mata. Semakin cepat langkah ini, semakin deras bulir bening itu membasahi kerudungku. Ya Allah, apa dosaku hingga kau menghukumku, ya Allah? Apa salahku hingga kau buat anakku kesulitan bernafas? Maafkan dosa-dosaku, ya Allah. Terbayang perjalanan menuju rumah sakit bisa mencapai 1 jam. Sanggupkah malaikatku kecilku bertahan? Aku pun tak tahu. Dalam pelukan, bocah 1 tahunan itu masih memejamkan mata. Wajahnya memucat, kepalanya tertunduk pasrah di dadaku. Nafas panasnya mengiris perih jantungku. Kepanikan tidak berhenti di situ. Gawai dalam tasku rupanya tidak berpulsa lagi, sehingga sulit untuk menghubungi siapapun. Sedangkan suami masih berada di Surabaya. Bu, jangan nangis toh, Bu. Jangan nangis. Kenapa Ibu menangis? Tanya Raja sambil menggoyang-goyangkan tangan kananku. Rupanya bocah 3 tahun itu pun turut merasakan kepedihan di hatiku. Aku terus bersabar dan bersabar menunggu angkutan di pinggir jalan untuk membawaku ke rumah sakit. Tak pedulikan lalu lalang orang yang menatap nanar ke arahku. Yang ada hanya harapan, hanya doa, keajaiban dalam setiap tetes air mata ini. Sesekali masih kurasakan batuk dan nafas berat dari Rama putraku. Suaranya sangat memilukan, menusuk ulu hati, melemahkan harapan dalam dadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah keajaiban-Mu. Jika Kau izinkan, biarlah ku rawat dia, ku bimbing dia hingga dewasa. Berikanlah kembali nikmat nafas untuk putraku, ya Tuhan. Aku masih ingin bersamanya. Sembuhkanlah dia. 15 menit berlalu, angkutan umum pun tak kunjung tiba. Aku hanya bisa berdoa dan terus berdoa, memohon pada Tuhan agar anakku diselamatkan. Di tengah ketakutan yang tak terkira, dering handphone menyiratkan harapan baru. Tetangga yang mengantarku tadi menanyakan keadaan putraku. Alhamdulillah, tanpa berpikir panjang, aku mengiyakan tawarannya mengantarku ke rumah sakit. Petugas unit gawat darurat bertindak cepat, meskipun saat itu tidak ada kamar untuk anakku. Aku harus sabar menunggu di ruang yang penuh dengan tabung oksigen. Yang penting, anakku mendapatkan penanganan.
Setelah memberikan pereda panas dan pemasangan infus serta oksigen, anakku tampak lebih baik. Dokter mendiagnosa bahwa anakku terkena infeksi paru-paru dan harus mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Aku bersyukur karena jika terlambat mungkin anakku tidak tertolong. Pada Tuhan, aku memohon keselamatan untuknya. Di setiap perjuangan dan keikhlasan ada keajaiban dari sebuah doa. Tuhan memberikan kesempatan untukku merawat Rama hingga sekarang. Nganjuk, 17 Maret 2017.